Ini adalah smartphone flagship Samsung paling terjangkau untuk tahun 2024, Samsung Galaxy S24 FE. Tentunya banyak peningkatan dibandingkan S23 FE keluaran tahun 2023 yang lalu. Layar lebih besar di 6,7 inci dan ini tetap pakai Dynamic AMOLED 2X yang dikenal menawarkan kualitas tampilan yang tinggi. Bodinya juga sedikit lebih tipis dengan baterai berkapasitas lebih besar di sini. USB-nya kencang, ada display output, ada mode desktop atau DeX, dan update-nya panjang. Performanya jelas meningkat dari pendahulunya. Kamera jelas mumpuni, telenya pakai optical image stabilizer pula. Galaxy AI ada banyak di sini. Total ada 12 fitur Galaxy AI dan 5 diantaranya adalah fitur AI yang offline alias diproses tanpa internet. Fitur kameranya pun ekstra ketat di sini. Nah, oke, kita langsung mulai aja kupas tuntas Samsung Galaxy S24 FE yang harganya mulai dari 9 jutaan ini. Oke, jangan buru-buru komen, karena sebelum komen mendang-mending dimulai, cermati dulu hasil pengujian kami terhadap si Samsung Galaxy S24 FE ini. Nanti perhatikan, apakah dalam mendang-mendingnya udah bahas daya tahan baterai sesuai dengan pengujian? Apakah udah bahas soal hasil kameranya? Apakah sudah bahas fitur keamanan? Apakah sudah bahas soal kecepatan transfer file via USB dengan mode desktopnya? Apakah udah bahas soal kemampuan AI-nya yang bisa offline? Hanya memastikan aja bahwa pembahasan di kolom komentar itu jadi objektif. Karena di kelas harga ini tentunya produsen tuh harus milih apa yang akan menjadi racikannya. Jadi dia tuh harus milih ya, apa yang mau dikuatkan, apa yang harus dikalahkan. Karena kan harganya bukan harga yang tidak ada limitnya. Jadi tahan dulu komentar, dan kalau mau komentar tolong objektif ya. Kalau cuma ngangkat satu kelemahan, semua produk punya kelemahan pasti. Dan yang paling penting adalah simak saja dulu review ini. Oke, kita langsung aja mulai dari paket penjualannya ya. Di dalamnya tentu ada unit Samsung Galaxy S24 FE, lalu ada kabel USB Type-C, SIM tray ejector, dan paket dokumen. Ya, jadi ini paket penjualan yang minimalis, khas Samsung. Tidak ada chargernya di sini ya. Lanjut bicara soal desain. Oh ya, dari depan tadi ini saya pakai case khususnya dia ya, jadi bukan bodinya dia. Coba saya ganti dulu. Ya, jadi kalau saya buka case-nya jadi begini, lebih elegan aja nggak tuh? Ya, di smartphone ini terbilang mirip dengan Samsung Galaxy S24 dan S24 Plus dengan bodi yang serba flat, frame, layar, bodi belakangnya juga flat. Jadi ini beda dari S23 FE yang framenya itu punya lengkungan tipis, nggak bener-bener flat. Saat dipegang, smartphone ini terasa bener-bener kokoh dengan kesan premium serupa dengan Samsung Galaxy S24 series yang lainnya ya. Untuk dimensi 162 x 77,3 x 8,0 mm. Kalau dibandingkan dengan S23 FE ini sedikit lebih besar. Wajar karena memang ukuran layar smartphone yang baru ini lebih besar. Tapi untuk ketebalan dia sedikit lebih tipis dibandingkan S23 FE. Sementara untuk bobot di kisaran 213 gram. Ya, ini memang bukan smartphone yang ringan, tapi bukan yang paling berat juga yang ada di pasaran. Nah, kalau bicara soal daya tahan terhadap debu dan air, dia punya IP rating IP68. Berarti kedap debu dan tahan dicemplungkan ke dalam air. Tapi ini bukan berarti dia bisa diajak berenang loh. Ya, bukan. Nah, smartphone ini tersedia dalam opsi warna graphite, grey, dan blue seperti yang kami gunakan nih. Ini kita pakai yang blue nih di sini ya. Kalau kita lihat di sisi kanan ada tombol power, ada tombol volume up and down juga. Lalu di atas ini ada SIM tray untuk 2 nano SIM tanpa untuk micro SD-nya ya. Lalu ada mikrofon di sini. Di kiri ini kosong, di bawah ada USB Type-C, mikrofon, dan ada speaker. Nah, kalau bicara soal speaker, sekilas dia punya satu speaker doang. Tapi sebenarnya ini stereo speakernya ya. Nanti kita bahas nanti. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,7 inci panel Dynamic AMOLED 2X. Ini lebih besar daripada Samsung Galaxy S23 FE yang layarnya cuma 6,4 inci. Dan ini juga membuat layarnya lebih besar dibandingkan layarnya S23 dan S24 yang polos ya. Ini ukuran layarnya sama besarnya dengan Samsung Galaxy S24 Plus. Untuk resolusinya adalah 2340 x 1080 pixel, refresh rate-nya adaptif sampai 120 Hz. Kalau kita lihat, kalau nggak ada aktivitas di layar, refresh rate bisa turun sampai 60 Hz. Sementara kalau sedang kita gerakan, itu bisa naik ke 120 Hz untuk di beberapa aplikasi. Untuk brightness, di kondisi standar bisa mencapai sekitar 430 nits ya dalam ruangan. Dan untuk simulasi outdoor, dia bisa mencapai sekitar 1200 nits. Nah, kalau hanya sebagian layar saja yang dites, itu brightness-nya bisa lebih tinggi lagi, bisa nyampe 1900 nits. Terang sekali, dan ini memang sesuai dengan klaim dari Samsung.
Oke, untuk color gamut seperti biasa ada mode natural dan vivid. Untuk mode natural, gamut coverage dan gamut volume dituning mendekati 100% sRGB. Ini cocok ya untuk tuning warna waktu ngedit foto atau video. Sementara untuk mode vivid, di sini ada slider pengaturan tingkat saturasi warnanya yang disebut sebagai vividness. Jadi bisa diatur nih, apakah warnanya mau saturasinya cukup tinggi atau saturasinya mau tinggi banget mendekati 100% DCI-P3. Karena pengguna Samsung yang lama-lama tuh yang warna layarnya gonjreng-gonjreng biasanya protes. Nah, ada caranya untuk mengembalikan layar gonjreng kalian. Geser aja slider yang satu ini. Nah, layarnya dilapis dengan Gorilla Glass Victus Plus ya, sama juga ya dengan bodi belakangnya. Jadi depan belakang Gorilla Glass Victus Plus. Untuk bezel di sekitar layar ini sayangnya belum bisa dikatakan tipis ya. Bezel bawah layar juga terasa agak tebal di sini ya. Bezel ini membuat dimensi dari S24 FE ini jadi totalnya itu sedikit lebih besar dibandingkan S24 Plus. Padahal ukuran layarnya sama. Tapi ya wajar ya, namanya juga harga lebih murah. Nah, ada fingerprint scanner di area bawah layar ini. Yang satu ini tentunya pakai optical sensor. Kemudian ada earpiece di bezel atas layar. Ini berfungsi juga sebagai speaker dari smartphone satu ini. Jadi ada stereo speaker di sini. Kualitas suaranya terbilang khas smartphone premium Samsung. Rapi dengan detail yang sangat memadai serta volumenya yang udah mantap di sini ya. Memang terasa speaker smartphone kelas atas di sini. Ada juga dukungan untuk Dolby Atmos di stereo speaker ini. Nah, kemudian ada kamera selfie. Ini ditempatkan di punch hole di area tengah atas layar. Ini agak beda ya sama pendahulunya yang ada ringnya. Ini nggak ada ringnya, lebih elegan aja. Oh ya, desain ini umumnya disebut Samsung sebagai Infinity O. Ini adalah kamera 10 megapiksel f2.4, video recordingnya up to 4K 60 fps. Start dulu, jangan tertawa dengan resolusi sensor kamera ini sebelum mencoba kemampuannya ya. Jarang ada smartphone yang bisa merekam video 4K 60 dengan kamera selfie. Jarang banget. Untuk hasilnya, nah perhatikan aja nanti pas pengujian kamera ya. Kita lanjut ke sisi belakangnya. Ini adalah triple kamera yang disusun secara vertikal dengan gaya khas Samsung ya. Yang pertama ada kamera 50 megapiksel wide angle camera f1.8 PDAF untuk autofokusnya, lalu tentunya pakai optical image stabilizer. Perekaman videonya bisa sampai 8K 30 fps. Iya, 8K 30 fps. Tentunya kalian sudah nonton videonya ya. Ada tuh satu video yang kita buat hanya pakai si S24 FE ini ngerekam video 8K 30 fps. Kalau mau hasilnya tuh lihat di video sebelumnya. Lalu dia juga bisa 4K 60 fps. Kemudian ada 8 megapiksel telefoto kamera ya. Ini tele. Wait, jangan protes. Ini 8 megapiksel sudah mencukupi untuk 4K sekalipun ya. Yang penting dia selain optical zoom 3 kali, dia udah pakai PDAF untuk autofokusnya dan dia punya optical image stabilizer ya. Karena memang yang namanya tele itu butuh OIS. Kalau tanpa OIS susah pakai telenya ya. Lanjut, ada 12 megapiksel ultra wide kamera f2.2. Ini perekaman video lagi-lagi sama sampai 4K 30 fps. Kemudian ada LED flash. Konfigurasi ini mirip banget dengan yang ada di S23 FE ya, cuma perbedaan sedikit aja di dalamnya. Tapi Samsung menyebutkan nih, sebetulnya kemampuan kameranya ini sudah ditingkatkan karena pakai Pro Visual Engine yang didukung AI. Nah, kalau butuh akses ke berbagai setting ekstra untuk kamera di smartphone ini, seperti biasa kita bisa install kamera asisten yang tersedia di Galaxy Store. Itu fiturnya nanti akan berlimpah di situ. Nah, kalau fitur-fitur lain kita bisa lihat ada banyak. Dilihat aja di sini ya, di dalam tabel ini. Banyak banget, soalnya kalau disebutin satu-satu, dibahas satu-satu nggak kelar-kelar. Ya, Samsung juga menjanjikan kalau kamera di smartphone ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Instagram, termasuk dukungan untuk HDR-nya. Nanti kita cek ya. Oke, kita masuk ke spesifikasi internalnya. SoC-nya pakai Exynos 2400E dengan fabrikasi 4 nanometer. Ya, ini adalah varian dari Exynos 2400 yang digunakan di Galaxy S24 dan S24 Plus. Jangan protes, kami sudah buktikan bahwa ternyata Exynos yang 2400 ini kenceng. Enak performance-nya. Bahkan kemarin di S24 Plus daya tahan baterainya lebih bagus daripada yang di S24 Ultra. Bedanya kalau yang versi E ini clock-nya sedikit lebih rendah dibandingkan yang versi 2400 biasa. SoC ini tetap pakai CPU 10 core dan GPU Eclipse 940. Performanya ini membuat S24 FE jadi lebih kencang dibandingkan S23 FE. Nah, untuk pendinginan Samsung menyebutkan kalau vapor chamber di smartphone ini sekitar 10% lebih luas dibandingkan pendahulunya. Nah, apakah ini bisa menjaga performa Galaxy S24 FE tetap stabil dan kencang? Kita lihat di pengujian juga. Untuk RAM dan storage, nah smartphone ini hadir dengan pilihan RAM cuma satu di 8 GB. Nah,
Kapasitas storage-nya ada pilihannya, ada yang 128, ada yang 256. Untuk RAM dia pakai LPDDR5X, sementara storage-nya pakai UFS 4. Ya, storage-nya kencang di sini. Kecepatan ini tidak bisa didapatkan kalau pakai UFS 3.2 ya. Harus UFS 4 segini nih. Nah, fitur RAM Plus tersedia di sini dengan opsi sampai dengan ekstra 8 GB. Untuk baterai 4700 mAh, meningkat dari 4500 mAh yang ada di S23 FE. Dan saya tahu kalian protes, kenapa bukan 5000 sekalian? Nanti kita tes, kita lihat hasil pengujiannya. Untuk charging dia bisa sampai dengan 25 watt dan untuk wireless charging bisa sampai dengan 15 watt. Tentunya dia juga mendukung reverse wireless charging untuk nge-charge gadget lain dengan smartphone ini secara wireless. Nah, untuk sensor-sensor dibaca aja di tabel ini, lengkap kok sensornya, tenang. Lengkap. Nah, lanjut ke konektivitas, dia bisa 2G, 3G, 4G, 5G tentunya ya, udah pastilah itu ya. Dan sudah mendukung penggunaan eSIM, bahkan dia sudah mendukung saya penggunaan dual eSIM. Untuk Wi-Fi udah Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.3 dan audionya itu mendukung kodek udah lengkap lah ya, SBC, AAC, aptX, LDAC udah bisa dan SSC tentunya yang spesial punya Samsung sendiri bisa di sini. NFC tentunya ada. Dan USB-nya, ini udah USB 3.2 Gen 1. Jadi kalau mau transfer file ke PC bisa kencang. USB ini sudah mendukung USB OTG dan juga display out via USB Type-C. Tersedia di sini. Untuk fitur kamera biometrik, ada fingerprint scanner dan ada face unlock. Dan ada juga dukungan Samsung Knox, Knox Vault, Knox Matrix. Nah, Knox Matrix ini salah satu fiturnya adalah secure folder yang bisa kita pakai untuk menyimpan data penting atau menjaga akses ke beberapa aplikasi tertentu. Ada juga nih fitur auto blocker. Ini akan secara otomatis memblokir aktivitas yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan ke smartphone-nya. Termasuk kalau tiba-tiba kalian dikirimin APK nggak jelas, terus dipencet. Tak gitu. Nah, dijagain nih sama dia nih. Dan HP kalian juga nggak bakal diganggu sama teman kalian yang iseng-iseng ngidupin USB debugging misalnya. Nah, dijagain juga. Dan masih banyak proteksi-proteksi lainnya. Selain itu, ada juga fitur keamanan lain. Salah satunya adalah proteksi terhadap panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Kalau diaktifkan, ini akan memberikan penanda apakah nomor yang tidak dikenal yang melakukan panggilan telepon itu terindikasi sebagai spam, scammer, dan lain sebagainya. Jadi, gak usah install aplikasi pihak ketiga. Sudah built-in, jadi terjamin lebih aman. Untuk OS dia pakai One UI 6.1 dengan basis Android 14. Samsung menjanjikan bahwa update Android-nya itu 7 kali. Ya, kalau sekarang 14 berarti sampai Android 21. Dan security patch-nya juga 7 tahun. Tertulis jelas kalau dukungan untuk smartphone ini baru berakhir 31 Oktober 2031. Panjang sekali. Kalian yang beli sekarang mungkin udah lupa sama HP ini. Tahun 2031 loh. Ya, fitur-fitur di One UI ini tentunya lengkap ya, termasuk Edge Panel, Separate App Sound, Adapt Sound, Mode and Routine. Ini yang sering saya pakai juga, Mode and Routine ini. Serta ada Pause USB Power Delivery ya, yang sering disebut sebagai bypass charging untuk kalian yang suka main game itu ya. Ada di sini ya. Dia nggak gembar-gembar tapi ada di sini. Jadi lengkap. Nah, bagaimana dengan always on display? Ada dong di sini dan itu benar-benar always on. Tapi emang butuh setting manual supaya AOD-nya ini aktif terus-menerus. Lalu Samsung DeX atau desktop mode-nya dia itu juga ada. Jadi kita bisa mendapatkan tampilan ala desktop saat smartphone ini dihubungkan ke monitor atau ke TV atau ke proyektor juga bisa. Nah, kalau ditambah dengan mouse dan keyboard wireless jadi nyaman banget nih buat kerja multitasking dengan multi Windows. Ya, Galaxy S24 FE ini juga mendukung flip suite case seperti yang saya pakai tadi. Saya pakai lagi ya. Nah, yang kayak gini nih tadi nih, cuma berwarna doang. Bukan, jadi kalau kita pasang flip suite case ini ke smartphone yang satu ini ya, kan ini ada gambarnya nih di belakang nih ya. Nah, begitu kita pasang, otomatis temanya itu akan langsung ngikutin gambar yang ada di belakang ini, tema di layarnya. Ya, setidaknya di lock screen-nya ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita bahas soal Galaxy AI. Nah, kalau bicara soal Galaxy AI, sebenarnya S23 FE juga udah dapat update untuk fitur-fitur AI. Tentunya fitur-fitur tersebut akan hadir juga di Samsung Galaxy S24 FE ini, seperti Circle to Search, Interpreter, Note Assist, Chat Assist, Browsing Assist, dan Transcribe Assist. Menariknya di sini ada 8 fitur Galaxy AI baru ya. Jadi itu yang jadi beda dengan pendahulunya. Di sini ada yang pertama Photo Assist dengan fitur Generative Edit ya. Ini kita bisa pakai untuk menghapus, memindahkan atau mengubah ukuran objek di foto dan mengisi daerah kosong yang dihasilkan dengan gambar yang di-generate sesuai dengan area sekitarnya.
Kemudian ada juga Portrait Studio yang juga merupakan bagian dari foto assist. Ini bisa mengubah foto kita ke beberapa gaya gambar artistik termasuk sketsa, komik, lukisan cat air, atau kartun 3D. Lalu ada Sketch to Image, ini juga tersedia, ini sempat viral nih ya. Ini bisa digunakan juga di sini. Jadi kita bisa nambahin objek ke foto yang sudah kita ambil berdasarkan sketsa yang kita buat. Ya nggak usah bagus-bagus amat sketsanya, jadi juga kok ya. Lalu ada dukungan untuk QR di Circle to Search. Nah ini penting nih ya. Kita sering dong ngelihat ada QR code di website. Ya kita bukanya pakai HP, terus nge-scan-nya gimana? Nah kalau sekarang tinggal pakai Circle to Search aja QR code tadi. Jadi kalau misalnya ada teman yang sharing QR code di grup WA, gampang, scan aja, nggak perlu pakai HP tambahan lagi atau minjem HP teman. Kemudian interpreter, ini sudah lama ada dan sudah jadi standar, bisa ngobrol sampai nerjemahin berhadapan tuh udah biasa buat Samsung ya. Nah di S24 FE ini fungsi ini langsung dilengkapi dengan fungsi yang listening mode. Sesuai namanya, ini akan membantu menghasilkan terjemahan untuk suara yang didengar oleh smartphone langsung ke bahasa yang kita inginkan termasuk bahasa Indonesia. Sementara itu, ada juga Live Translate yang bisa menerjemahkan suara kita dan lawan bicara kita saat melakukan panggilan telepon. Jadi kita nelpon itu udah bisa sambil ngobrol pakai bahasa kita sendiri, di sananya dengar bahasanya dia gitu. Bedanya di sini sekarang, kalau dulu kan udah pernah ya kita coba ya. Bedanya di sini sekarang dia sudah bisa di aplikasi third party, jadi bisa di Google Meet atau bahkan WhatsApp. Kemudian ada AI Composer, tersedia di Samsung Keyboard dan ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan teks untuk ngisi email, post di sosial media dan lain sebagainya. Kita bisa masukin prompt aja untuk isi teksnya ya, serta kita bisa ngatur gaya bahasa untuk teks itu maunya jadi seperti apa. Ya, udah beres gitu. Jadi kalau kadang-kadang mati gaya, saya mau bikin tulisan apa ya? Ya udah kasih promptnya aja di situ, tulis aja. Bisa kok. Bahasa Indonesia bisa kok. Kemudian ada Note Assist. Di S24 FE hadir juga dengan fitur PDF Overlay. Jadi saat buka file PDF, kita tuh bisa langsung dapetin terjemahan teks dalam file tersebut ya ke bahasa yang kita inginkan. Jadi misalnya PDF-nya bahasa Inggris, bingung nih, detail banget nih. Ya udah, hidupin aja yang satu ini, langsung kita dapat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi banyak kan fitur tambahan untuk Galaxy AI-nya. Jadi yang satu ini bukan cuma punya 1 atau 2 fitur AI saja. Total ada 12 fitur AI dengan 5 diantaranya bisa jalan on device alias langsung diproses di smartphone kita tanpa perlu koneksi internet. Biasanya itu yang terjemahan-terjemahan itu tidak perlu koneksi internet. Jadi contoh ya, misalnya kalian datang ke negara orang lain bingung bahasanya apa, roaming nggak dapat, wifi nggak dapat, mau nanya gitu ya, bisa dapat internet gimana caranya ke orang setempat, bisa tuh, nggak usah pakai internetan, asalkan sebelum berangkat download dulu bahasanya ya. Ya di kelas harganya ini memang masih jarang banget yang punya fitur AI selengkap dan sematang yang satu ini. Apalagi untuk yang terkait dengan terjemahan dukungan bahasa Indonesia itu udah ada di sini ya. Bukan cuma Inggris dan Indonesia juga, masih banyak yang lain juga bahasanya. Kalau pertanyaannya apakah Galaxy AI ini harus bayar? Ini sudah pernah kita bahas. Intinya saat ini belum ada pernyataan bahwa harus berbayar ya. Kemudian ada kemungkinan bayar itu hanya untuk fitur-fitur Galaxy AI yang udah online aja, yang jalannya online. Karena itu banyak bergantung pada Google Gemini, servernya Google Gemini yang saat ini Google Gemini belum keluar harganya berapa. Jadi wajar kalau nggak ketahuan harganya berapa, harus bayar berapa, harus bayar atau tidak ya. Ini sebenarnya kondisi yang sama terjadi pada smartphone Android yang lain. Bedanya, Samsung harus secara transparan membuat pengumuman bahwa mereka belum bisa memastikan ini gratis terus untuk semuanya. Dan Samsung juga tidak bilang bahwa ini bergantung pada Google juga, bukan mereka. Tapi sebetulnya sih wajar-wajar aja sih sebetulnya kalau berbayar. Layanan AI yang lain juga mesti bayar kan? Udah pernah ngobrol sama ChatGPT lagi asik-asik tiba-tiba berhenti karena harus bayar yang premiumnya? Udah pernah kan, ada itu. Semua juga berbayar sih sebetulnya. Jadi ya nggak bisa diprotes sih karena itu menggunakan server dan itu mahal sebetulnya. Lagi pula menurut pihak Samsung masih ada kemungkinan mereka bisa meng-offline-kan juga yang sekarang udah online, tergantung pada kebutuhan dan pemakaiannya sekarang. Jadi kita lihat aja nanti ya. Nggak usah mending bilang AI berbayar dan AI gimmick ini berguna, dan kita lihat aja nanti bayarnya berapa dan mana yang berbayar atau tidak. Oke, kita lanjut ke pengujian performa. Kita mulai dari Antutu 10 dulu. Tanpa kipas di 1,2 jutaan, dengan kipas di 1,7 jutaan. Nah, untuk Antutu 10 sekarang dapatkan dengan Samsung Galaxy S24 FE dengan Exynos 2400E ini memang sedikit di bawah Exynos 2400, tapi selisihnya nggak terlalu jauh sih ya. Bukan yang performanya disunat abis gitu ya. Kita lihat buat di Antutu 10 selisihnya cuma sekitar 6% saja.
nggak terasa sih kalau udah di atas 1 juta tuh ya. Lalu untuk Geekbench 6 tanpa kipas single core di 1951, multicore di 5961. Dengan kipas single core di 2089, multicore di 6627. Skor yang didapatkan di Geekbench 6 sedikit di bawah skor dari Exynos 2400. Wajar, jadi terlihat memang ada pengaruh dari clock yang lebih rendah di SoC ini dibandingkan dengan Exynos 2400 terdahulu. Lanjut untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics card di 27166. Ini juga sedikit lebih rendah dibandingkan yang 2400. Lalu 3D Mark Solar Bay Vulkan Ray Tracing ini dapat 31,13 fps. Lalu 3D Mark Wildlife Stress Test nih tanpa kipas ya, best score di 9320 dengan lowest score di 6404. Jadi stability-nya ada di 68,7%. Lalu kalau misalnya kita pakai kipas, best score-nya di 9244, lowest score di 9141. Ini stability-nya di 98,9%. Wow, luar biasa. Bisa naik ya, jauh banget. Oke, lanjut ke GFX Bench. Dengan Manhattan 3.1 1080p offscreen kita dapat 229 fps, dengan Card Chase 1080p offscreen kita dapat 136 fps. Ya, kalau dibandingkan dengan Exynos 2200 yang ada di Samsung Galaxy S23 FE, jelas terlihat kalau ada peningkatan di S24 FE ini. Peningkatan cukup baik dari sisi CPU maupun dari sisi GPU. Ya, walaupun Exynos 2400E ini tidak menghasilkan skor benchmark setinggi Exynos 2400, ini tetap saja terbilang tinggi hasilnya ya. Masih sangat layak untuk sebuah smartphone kelas flagship di akhir tahun 2024 ini. Ya, jadi si S24 FE ini tetap bisa dikatakan sebuah smartphone yang kenceng. Tapi itu kan di benchmark. Coba kita pakai langsung buat gaming aja. Oke, kita mulai tes gamingnya. Kita coba untuk main game tanpa pakai trik yang biasa digunakan terlebih dahulu. Jadi benar-benar dipakai main game di kondisi standar aja ya. Kita coba di Genshin Impact dulu. Langsung aja kita coba preset di highest 60 fps. Nah, preset highest ini membuat fitur visual effect itu diatur ke medium di sini. Jadi ini memang bisa berbeda ya antara satu smartphone dengan smartphone yang lain. Tapi ternyata di sini kalau kita mainkan cepat banget turun frame rate-nya. Jadi ya udah, kita balik lagi ke trik seperti biasa. Kita aktifkan alternate gaming performance ya. Ini standar kok. Semua Samsung bisa diginiin, terutama untuk yang seri-seri S. Nah, saat kami coba main pakai AGP dihidupkan, di awal kami bisa mendapatkan frame rate cukup dekat dengan 60 fps. Nah, setelah 5 menit frame rate mulai agak turun ke 45 sampai 55 fps. Dan sekali dia bisa naik-naik dikit tuh, nyampe ke 60 fps lagi. Kalau lagi ada battle, frame rate bisa lebih banyak ada di kisaran 45 sampai 50 fps, tapi akan cepat bisa balik lagi sampai sekitar 55 fps kalau battle udah selesai. Secara umum, ini masih terbilang lancar dimainkan dengan rata-rata selama 30 menit masih ada di kisaran 50 fps. Oke, tanpa kipas tadi ya. Jadi sekarang coba kita lihat suhu permukaan smartphone-nya. Nah, untuk layar titik terpanas bisa mencapai sekitar 44 sampai 45 derajat Celcius. Ini posisinya ada di jempol kita. Jadi terasa agak hangat nih saat kita main game ya. Area tengah suhunya masih bisa mencapai 40 derajat Celcius, sementara area bawah itu ada di kisaran 38 derajat Celcius. Untuk bagian belakang suhu tertinggi juga mendekati 45 derajat Celcius di area atas, dan ini umumnya juga bersentuhan dengan jari saat kita lagi main game di posisi horizontal. Jadi walaupun smartphone ini terbilang bisa menjalankan Genshin Impact dengan cukup lancar tanpa kipas, mungkin saja kita akan merasa kurang nyaman karena panas yang dihasilkan. Kemungkinan juga sih memang ini yang diperingatkan pada saat kita menghidupkan AGP-nya, Alternate Gaming Performance. Kan sudah dikasih tahu di situ ya, bahwa ini adalah kondisi yang berbeda, bukan kondisi normalnya. Tapi sejujurnya suhu seperti ini mengingatkan kami pada smartphone khusus gaming keluaran beberapa tahun yang lalu. Jadi masih cenderung wajar aja kalau performanya tinggi, panasnya segini. Lagian ini masih belum yang paling tinggi yang pernah kami uji. Oke, bagaimana kalau kita pakai fan grip atau pakai kipas ya? Settingnya masih sama, AGP dihidupkan selama 30 menit kita bisa mendapatkan frame rate di kisaran 50 sampai 60 fps. Hanya sekali saja ada penurunan frame rate tapi nggak turun jauh dari 50 fps. Rata-rata frame rate selama 30 menit ada di kisaran 56 fps. Lebih tinggi dibandingkan tanpa pakai fan grip. Tapi suhu permukaan layar tetap agak tinggi ya, meski memang belum setinggi ketika tanpa kipas. Nah, melihat hasil tersebut, tanpa kipas kami kasih ranking A di sini. Sementara kalau kita kipasin, nah ini udah cukup layak untuk masuk ke ranking S. Ya kalau ada yang teriak wuwa, oke kita tes wuwa ya. Kita coba game yang satu ini hanya dengan setting mentok kanan ya. Dan 60 fps hasilnya di awal frame rate bisa cukup dekat dengan 60 fps, lalu frame rate jadi ada di kisaran 40 sampai 55 fps. Sesekali aja dia turun sedikit ke bawah 40 fps. Kalau ada battle dekat 40 fps, tapi setelah battle selesai langsung balik lagi ke 40 sampai 55 fps. Nah, untuk game yang juga terbilang berat ini suhu permukaan jadi terasa sedikit panas setelah game dimainkan selama 10 menit. Ini mirip dengan yang terjadi di Genshin Impact. Tapi kita tidak bisa kasih rating di sini karena kami belum merasa bahwa game ini stable amat ya, belum yang luar biasa stable untuk benchmark. Kalau untuk main udah enak kalau buat main, tapi untuk benchmarking masih belum pas.
Lanjut untuk Subway Surfers. Nah, game ini bisa jalan lancar di 120 Hz dengan frame rate yang kami dapatkan cukup dekat dengan 120 FPS. Jadi main game ini terasa mulus dan lancar di sini ya. Lalu untuk PUBG Mobile, untuk setting kualitas smooth kita bisa gunakan setting frame rate Extreme Plus. Jadi bisa nyampe 90 FPS. Saat kami coba ini terbilang cukup mulus dengan frame rate dekat sekali dengan 90 FPS. Jadi walaupun bukan yang bisa nyampe 120 FPS, nggak kebuka di 120 FPS-nya, tapi tetap aja terasa lebih nyaman main di PUBG Mobile di sini ketimbang kalau cuma running di 60 FPS doang. Kalau untuk jari aiming ya tentunya aman lah, mantep, mulus, responsif dan akurasinya juga oke di sini. Lanjut untuk Mobile Legends, setting kualitasnya ultra dengan frame rate ultra itu bisa digunakan di sini. Jadi bisa sampai 120 FPS ya. Frame rate yang kami dapatkan saat mencoba main game dengan setting ultra, HD on dan shadow on itu ada di kisaran 100 sampai 120 FPS. Sesekali frame rate-nya bisa turun sedikit di bawah 100 FPS, tapi biasanya ini hanya ada pada saat battle yang berat aja. Secara keseluruhan ini terasa relatif mulus lancar. Saat kita coba main 3 match berturut-turut pun kami masih mendapatkan frame rate di kisaran yang sama. Nah, suhu permukaan smartphone gimana kalau kita main Mobile Legends? Setelah sekitar setengah jam, suhunya ternyata cuma ada di kisaran 40 derajat Celcius aja, baik sisi depan maupun sisi belakang. Cuma anget-anget tipis-tipis saja. Jadi memang nggak semua game akan membuat permukaan smartphone ini terasa panas. Oke, kemampuan gaming S24 FE ini sebenarnya sudah cukup tinggi ya, sudah berada di level yang layak untuk harganya. Meski memang untuk kelas harganya dia bukan yang tertinggi. Jadi kalau ada yang bilang pakai Exynos gamingnya jelek, fix, pasti belum pernah nyoba. Atau jangan-jangan kalian malah takut kalau temennya beli HP baru yang lebih baik daripada yang dia miliki. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy S24 FE nih teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai pembahasan kameranya. Kali ini barang sama Noval, jadi sampel-sampelnya nanti banyak dia yang ngambil. Tapi pembahasannya kali ini masih bareng saya. Oke, langsung aja kita mulai. Oh iya, suara yang kalian dengar ini suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Kita nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging hasilnya seperti ini. Kalau menurut kami sih, ini udah Samsung banget ya. Samsung. Ini wah keren lah mikrofonnya. Udah nggak perlu diraguin lagi kalau mikrofon kelas flagship Samsung. Tanpa mikrofon eksternal pun saya pede pakai pakai mikrofon bawahnya aja. Nice. Oke, sebelum kita mulai tes kameranya, saya ada 2 tips dulu nih. Pertama, install kamera asisten dari Galaxy Store. Lalu, di dalamnya matikan fitur auto lens switching. Kedua, matikan fitur auto FPS pada setting video kameranya. 2 hal ini selalu saya lakukan supaya pengalaman kamera di smartphone Samsung tuh lebih konsisten. Oke, kita lihat dulu video dari kamera selfie-nya. Di resolusi 4K 30 FPS, hasilnya sudah sangat stabil ya saat dibawa jalan seperti ini. Di resolusi 4K 60 FPS, hasilnya juga bisa stabil ya. Bahkan dibawa jalan kayak begini, ini juga bisa stabil. Mirip seperti di 4K 30 FPS-nya tadi. Untuk dynamic range-nya juga udah mantep ya. Sisi terang dan gelap bisa diseimbangkan dengan baik, bagian highlight tidak overexpose, dan bagian wajah masih terlihat dengan jelas. Ini berlaku untuk 4K 30 FPS bahkan 60 FPS sekalipun ya. Untuk kualitas gambar kami nggak ada protes sih, karena ini udah terbilang bagus. Lanjut ke kamera utamanya, kita lihat stabilisasinya di resolusi 4K 30 FPS dulu ya. Terlihat kalau hasilnya tuh sangat stabil saat dibawa jalan seperti ini. Lalu kita juga coba di 4K 60 FPS, hasilnya juga bisa stabil. Bahkan kita juga coba di 8K 30 FPS-nya, hasilnya juga bisa stabil nih, keren. Jadi mau pakai resolusi yang manapun, hasilnya tetap bisa stabil. Oke, sekarang kita cek dynamic range-nya. Ini sudah bagus banget ya. Memang beda kelas ya kalau kamera smartphone kelas flagship. Mau di 30 FPS, mau di 60 FPS, sisi terang dan gelapnya bisa diseimbangkan dengan baik. Untuk kualitas gambarnya sendiri, menurut kami sih hasilnya udah tergolong kelas flagship lah videonya. Gambar terlihat tajam dengan detailnya cukup tinggi, overall udah tergolong oke lah untuk kamera utamanya ini. Lanjut lagi kita bahas kamera ultrawide-nya. Untuk urusan stabilisasi, ini juga udah stabil ya. Saat dibawa jalan seperti ini, guncangannya hampir tidak terasa. Untuk dynamic range, memang belum sebaik kamera utamanya. By default, kamera ultrawide-nya ini akan memprioritaskan bagian background ketimbang subjek utamanya. Jadi bagian wajah akan terlihat sedikit lebih gelap, tapi secara umum ini masih lumayan lah untuk video kamera ultrawide-nya. Untuk kualitas gambar, menurut kami hasilnya udah cukup bagus, asalkan di cahaya yang ideal ya. Lanjut ke kamera telefotonya, kita cek stabilisasinya terlebih dahulu. Kalau dibawa jalan seperti ini, hasilnya memang tidak sestabil kamera utama atau kamera ultrawide-nya. Tapi untuk kamera telefoto, ini hal yang wajar ya kalau nggak sestabil kamera lainnya. Terkait dynamic range, ini masih relatif aman, walaupun belum selevel kamera utamanya ya. Tapi setidaknya bagian highlight nggak terlalu overexpose dan bagian wajah masih terlihat cukup jelas. Kualitas gambarnya juga terbilang oke, detailnya tinggi, dan bokeh naturalnya cukup terasa di sini.
Oke, sekarang kita ke kondisi low light. Di resolusi 4K 30 fps, detail dari videonya masih bisa terjaga dengan baik, noise terbilang minim, jitternya masih ada tapi masih di level yang wajar menurut kami. Di 4K 60 fps juga mirip, hanya saja gambarnya jadi lebih gelap, dan ini wajar banget ya, karena 60 fps itu memang butuh cahaya yang lebih banyak ketimbang 30 fps, apalagi ini kamera selfie. Dari segi frame rate kami nggak nemu masalah, frame rate videonya tetap stabil meski di kondisi seperti ini. Sekarang kita ke kamera utamanya. Kita rekam di 4K 30 fps dan detailnya masih terbilang tinggi. Noise-nya juga minim, jitternya masih ada tapi nggak sampai mengganggu kok. Menariknya, di 4K 60 fps, jitternya malah terasa lebih minim dan videonya tetap terang. Padahal umumnya, video 60 fps itu akan terasa lebih gelap dibandingkan 30 fps. Tapi kalau di kamera utamanya ini aman. Frame rate videonya di low light tetap stabil, dan ini udah keren banget lah. Memang kamera smartphone flagship tuh harusnya seperti ini. Untuk video 8K 30 fps, kualitasnya agak sedikit menurun nih ternyata. Detailnya berkurang, noise jadi lebih terasa, sementara untuk stabilisasi terhitung masih oke, tapi melihat kualitas gambarnya ini, kalau menurut kami, pakai 8K-nya di saat kondisi cahaya yang ideal aja ya. Nah, sekarang kita cobain kamera ultrawide-nya. Dalam kondisi low light seperti ini, menurut kami video dari kamera ultrawide-nya tidak sebaik kondisi terang ya. Di kondisi seperti ini, kamera ultrawide-nya udah kurang ya detailnya. Saat di bawah jalan juga jitternya cukup terasa. Overall, ultrawide-nya ini menurut kami sebaiknya dipakai saat lagi siang aja. Untuk kamera telefoto saat low light terbilang mirip dengan kamera ultrawide-nya, detailnya menurun. Untuk tes autofocus langsung aja kita coba di kondisi low light. Kalau kamera utamanya sih aman ya, fokusnya bisa berjalan dengan normal. Tapi kalau kamera telefotonya memang agak sedikit lebih lambat. Nah, sekarang kita lihat foto-fotonya ya. Secara umum, kemampuan fotografi smartphone ini di kondisi cahaya yang optimal terbilang udah oke lah. Dan ini berlaku untuk semua kameranya, mau kamera selfie, kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera telefoto. Semua kameranya itu bisa diandalkan lah. Kalau di kondisi low light, kamera utama dan kamera selfie-nya masih bisa menghasilkan detail yang tinggi dan noise-nya juga minim. Ini udah bagus banget lah. Tapi untuk kamera telefoto dan ultrawide-nya, levelnya tidak seperti kamera utama dan selfie-nya tadi. Di sini ada fitur night mode yang bisa membantu meningkatkan kualitas foto saat kondisi low light seperti ini. Cocok banget buat kalian yang suka ikutan fan meeting atau konser karena bisa bikin kualitas foto lebih oke. Kalau di kamera utamanya, perbedaannya memang tidak terlalu jauh ya. Perbedaan yang signifikan kami temukan di kamera ultrawide dan telenya saat pakai night mode. Sekarang kita cobain fitur-fitur ekstranya. Yang pertama itu ada Generative Edit. Fitur ini adalah bagian dari Photo Assist yang ada di Galaxy AI. Dengan fitur ini kita bisa memanfaatkan AI untuk memindahkan, menghapus, atau merubah ukuran dari sebuah objek yang ada di foto. Contohnya, kita akan coba bikin si Maisha ini jadi lebih geser ke arah kiri. Pertama kita coba lingkari dulu si Maisha-nya, kemudian kita geser ke arah kiri. Nantinya AI akan mengisi gambar yang seharusnya jadi bolong dengan objek yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan objek dari foto lain ke foto yang kita edit. Contohnya, di sini kita akan coba bikin Maisha jadi ada dua. Caranya, tinggal pilih opsi Add from Gallery dan pilih foto yang ada Maisha-nya. Setelah itu, kita lingkari badannya dan tempel gambarnya di foto yang lagi kita edit. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu berikutnya adalah optimalisasi Instagram. Samsung juga bilang ya, kalau smartphone ini sudah punya optimalisasi HDR untuk kamera Instagram secara langsung. Saat kita coba bandingkan dengan kamera bawaan Samsung, terlihat kalau HDR-nya memang berjalan ya. Jadi hasilnya tuh nggak terlalu jauh ya antara direct atau indirect. Hal menarik lainnya adalah kita bisa pindah-pindah antara kamera utama, kamera ultrawide, dan tele saat menggunakan aplikasi kamera Instagramnya. Ini belum semua smartphone bisa loh. Lalu terkait pengalaman multi kameranya, di smartphone ini kita juga bisa merekam video sambil pindah-pindah kamera ya. Perpindahannya bisa antara kamera ultrawide, kamera utama, kamera telefoto, dan kamera selfie. Jadi untuk semua kameranya tuh bisa langsung pindah. Tapi catatannya, ini efektifnya di 1080p 30 fps dan 4K 30 fps saja. Kalau di 60 fps belum bisa ke semua kameranya, baru untuk kamera utama dan selfie-nya aja. Lalu ada fitur slow motion. Untuk fitur ini resolusi maksimalnya bisa sampai 4K 120 fps. Wah, keren banget dah. Dan hasilnya seperti ini nih. Kalau mau yang lebih lambat lagi bisa pakai 1080p 240 fps dan hasilnya juga terbilang bagus. Lalu ada portrait video. Untuk yang satu ini kita bisa menggunakan kamera utama ataupun kamera selfie-nya. Menariknya, kita bisa merekam hingga 4K 30 fps dan ini meningkat ya dibandingkan dengan S23 FE tahun lalu yang cuma bisa di 1080p 30 fps saja. Untuk bokehnya sendiri menurut kami overall sudah cukup rapi ya. Lalu fitur berikutnya yang kami coba ada dual rec. Fitur ini dulunya namanya adalah director view, tapi sekarang berubah jadi dual rec. Dengan fitur ini kita bisa merekam dari dua kamera sekaligus. Jenis kameranya juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sebetulnya semua kameranya ini aktif secara bersamaan, tapi akan disimpan hanya dua kamera aja sesuai dengan pilihan pengguna. Lalu fitur ekstra berikutnya yang kita coba ada Super Steady. Super Steady ini menggunakan kamera ultrawide dipadukan dengan cropping yang lebih jauh supaya hasil videonya itu bisa lebih stabil.
Tapi menurut saya, pakai mode autonya aja juga udah cukup bagus kok. Fitur ini dirancang untuk guncangan yang ekstrim, dan sebaiknya memang dipakai di kondisi terang aja. Kemudian fitur yang kita coba berikutnya adalah Pro Mode. Di Samsung itu ada dua mode Pro ya, satu untuk foto, satu untuk video. Menariknya, Pro Mode ini bisa kita gunakan untuk kamera ultra wide dan kamera telefotonya juga. Tapi kalau kamera selfie masih belum bisa ya. Untuk detail pengaturan ISO dan shutter speed bisa dilihat di tabel berikut ini aja. Yang cukup menarik saat menggunakan mode Pro di video, kita bisa menggunakan resolusi 1080p 120fps untuk kamera utamanya, serta punya opsi pengaturan mikrofon yang cukup lengkap. Kita bisa pilih mau pakai mikrofon bawaan, mikrofon eksternal, TWS, dan lain-lain. Tentunya tetap ada beberapa hal yang kami harapkan bisa ditingkatkan lagi oleh tim Samsung. Yang pertama nih, perekaman video di kamera ultrawide dan kamera telefotonya belum ada opsi 60fps. Berhubung smartphone ini kelas flagship, kami rasa 60fps untuk semua kamera tuh harusnya udah hal yang wajar ya, apalagi ini tahun 2024. Kemudian saat merekam video di resolusi 8K 30fps pakai kamera utamanya di kondisi low light, kualitas videonya malah menurun cukup jauh ya ketimbang 4K-nya. Ini hal yang aneh sih. Lalu kemampuan kamera ultrawide dan telefotonya secara keseluruhan juga masih butuh ditingkatkan lagi, baik foto ataupun video. Ya kalau memang keterbatasan yang ada itu akibat dari hardware sensor kameranya, sepertinya memang butuh diganti sensor yang lebih baru deh. Jadi untuk kalian yang mengincar smartphone ini, harap diingat aja ya, kalau kalian mencari yang bagus di seluruh aspek, mungkin kalian akan lebih cocoknya ke S24 yang biasa atau S24 Ultra sekalian. Sangat wajar sekali apabila versi FE ini kemampuannya tidak setara dengan S24 yang di atasnya. Perbedaan-perbedaan kecil inilah yang membuat harga dari S24 FE itu bisa lebih terjangkau ketimbang S24 yang biasa. Kalau kalian tidak masalah dengan keterbatasan yang kami jelaskan tadi, harusnya kalian akan baik-baik saja dengan kameranya ini. Oke, sekian dulu pengujian kameranya Samsung Galaxy S24 FE. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian baterai. Untuk YouTube offline video playback 1080p ya, jadi kita pakai YouTube, kita download secara offline, kita putar, dia bisa bertahan sekitar berapa? 25 jam. Ini hasil yang terbilang sangat baik untuk baterai yang hanya 4700 mAh. Ada banyak kan yang pakai baterai 5000 mAh tapi bisa cuma 20 jam. Ya, banyak. Jadi jangan selalu mengacu ke kapasitas baterai. Lihat hasil pengujiannya. Kemudian untuk streaming YouTube 1080p 30fps non HDR streaming ya, baterai berkurang 3% selama setengah jam. Sementara main TikTok selama setengah jam, baterai berkurang sekitar 4%. Lalu Genshin Impact selama setengah jam, kita coba setting highest dengan visual effect medium sesuai dengan setting bawaan dari presetnya itu ya. Nah hasilnya baterai berkurang sekitar 20% dalam setengah jam. Nah kalau buat gaming, ini agak sedikit lebih boros dari yang kita harapkan. Oke, untuk charging, kita pakai charger Samsung yang 25 watt ya. Dan 50% itu tercapai dalam waktu 25 menit. Sementara untuk dari kosong sampai full itu butuh waktu 1 jam 19 menit. Sesungguhnya ini adalah hasil yang wajar untuk penggunaan charger 25 watt standarnya Samsung. Semoga kedepannya bisa cepat support charging yang 45 watt ya. Kan udah ada ya standar Samsung 45 watt. Jadi bisa sedikit lebih cepat lagi pengisiannya. Nah untuk ujian lainnya kita coba Netflix, dia udah Wideview L1, streaming sampai Full HD dan ada dukungan untuk HDR10 atau HDR10. Kodek juga lengkap, VP9, FVC, HEVC, dan AV1 bisa semuanya. Oh ya, kalau dipakai nonton film HDR di Netflix apakah jadi panas? Nah, soalnya kan biasa ya, ada pengujian di gaming panas terus dituduh, wah HP-nya panas. Oke, kita tes kalau nonton HDR di Netflix. Nah, saat kami coba setengah jam ternyata permukaannya masih terasa biasa-biasa aja. Suhunya nggak tinggi. Oke lanjut untuk YouTube. Streaming tentunya bisa sampai 4K 60 dengan HDR. Kita coba juga. Kalau setelah setengah jam main 4K 60 HDR gimana? Ternyata suhu permukaannya juga baru bisa dibilang agak mulai anget aja. Baru nyampe 37 derajat Celcius. Bahkan belum nyampe 40. Lalu untuk haptic feedback. Ini udah kelas premium sih. Udah terasa Samsung banget yang satu ini. Memang bukan tipe haptic feedback yang kenceng gitu ya. Tapi presisi sekali. Lalu untuk Wi-Fi sharing tentunya udah bisa ya, dia bisa terhubung ke Wi-Fi dan ada opsi Wi-Fi sharing dan opsinya itu bisa diaktifkan di setting untuk mobile hotspot. Untuk harga resminya ya, bukan harga pasaran tapi harga resminya. Untuk 8128 harganya di 9.999.000 dan untuk yang 8256 itu di 10.999.000. Nah kalau kalian tertarik dan bingung ya mau pindah tuh gimana ya, agak ribet gitu ya, nggak usah takut. Bahkan untuk penggunaan Samsung, kalian bisa menggunakan yang namanya Smart Switch. Semua data, image, video, apps itu bisa ditransfer pakai Smart Switch ke S24 FE. Atau kalau mau lebih gampang lagi, kalau belinya di Samsung Store langsung minta tolong ditransferin aja di Samsung Store-nya. Lebih enak lagi kan tuh. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, chargingnya baru nyampe 25 watt aja. Udah oke, tapi belum tergolong super kencang seperti kebanyakan smartphone flagship di kelas premium saat ini.
Kemudian, kalau kita buka AGP-nya, bodi smartphone-nya terasa agak panas ya kalau dipakai untuk main game berat seperti Genshin Impact. Untungnya, untuk game seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile gitu ya, suhunya tidak setinggi saat main game berat. Dan saat kita pakai buat nonton film, wah itu aman banget, nggak ada masalah. Jadi kalau mau dibilang panas, itu hanya berlaku untuk game berat, yang sebenarnya wajar untuk sebagian besar HP berperforma tinggi. Kemudian, sepanjang pengujian untuk pemakaian game berat, baterai itu terasa agak boros. Kalau untuk sosial media, daya tahan baterainya sih bagus, sementara untuk nonton bahkan tergolong irit banget. Lalu untuk bezel layar ini masih terasa agak tebel ya untuk smartphone di kelas ini. Mungkin itu pembeda antara FE dengan S24 dan S24 Plus. Lalu tentunya ada keterbatasan teknis di kamera kalau dibandingkan dengan seri S24 di atasnya. Tapi lagi-lagi ini wajar, jadi pembeda lagi kan ya dengan FE-nya. Kemudian spesifikasi kamera masih terbilang sama dengan yang ada di Samsung Galaxy S23 FE. Kami berharap ada sedikit peningkatan dari sisi kameranya untuk spesifikasi. Kemudian di sini masih ada juga yang varian storage-nya 128 GB. Menurut kami ini udah agak kurang ya buat smartphone kelas premium saat ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Harusnya startnya dari 256 aja nggak sih? Kemudian yang jelas ya, paket penjualannya minim. Nggak ada case, nggak ada screen protector, dan nggak ada charger di dalam paket penjualannya. Nah, untuk hal yang kami suka, pertama, performanya udah terbilang kencang untuk beragam penggunaan ya, layak dan memadai lah untuk kelas harganya. Lalu untuk penggunaan sehari-hari, terutama nonton film, itu daya tahan baterainya bisa sangat baik. Peningkatan kapasitas baterai ke 4700 mAh memang terasa efeknya. Bahkan bisa mengalahkan HP yang pakai baterai 5000 mAh dalam beberapa pengujian kami. Lalu terlepas dari spek kameranya yang masih sama dengan pendahulunya, kamera di sini memang menawarkan kualitas yang tinggi ya. Kemudian triple kameranya juga semuanya fungsional, nggak ada kamera bonus di sini, dan itu memang seharusnya sudah terjadi di smartphone kelas yang ini ya. Kemudian Galaxy AI hadir di sini dengan fitur yang lebih banyak daripada pendahulunya, dan untuk kelas harganya ini bisa dibilang menghadirkan fitur AI terlengkap dan termatang saat ini. Kemudian frame aluminium dan bodi belakang dari glass, jadi kesannya premium. Dipegang juga premium rasanya ya. Desainnya tampilnya elegan banget. Mikrofonnya terbilang mumpuni dan berkelas, ini khas Samsung banget. Stereo speakernya ini kualitasnya mumpuni juga, volumenya juga cukup lantang. Lalu USB-nya 3.2 Gen 1 dengan kecepatan transfer data yang tinggi, dan selain itu juga ada display output via USB-C. Dan dia juga kaya fitur OS-nya ya. Ada berbagai fitur khas One UI di sini. Ada Samsung DeX, ada juga Samsung Knox dengan perlindungan yang lengkap, termasuk Knox Matrix dengan secure folder dan auto blockernya. Buat yang suka bagi-bagi file, misalnya image hasil fancam dan lain sebagainya, itu gampang banget. Ada quick share juga di sini. Mau di-share ke sesama Samsung Galaxy bisa, ke sesama Android juga bisa. Bahkan mau di-share ke iOS bisa loh, ada caranya juga. Mau di-share ke PC, bisa juga. Lalu Dynamic AMOLED 2X-nya sudah terkenal menampilkan tampilan yang mantap. Brightness juga bisa sampai 1900 nits ya. IP68, rating ketahanannya tinggi, aman. Kalau nggak sengaja kecemplung dalam air, aman dia. Konektivitas juga lengkap, modern, sensornya juga lengkap semuanya. Lalu One UI-nya ini nyaman digunakan, dan ya seperti kita bahas tadi ya, berlimpah fiturnya. Update-nya yang paling penting, ini panjang sampai 7 tahun untuk versi Android maupun security update-nya. Samsung bahkan terang-terangan nulis kalau supportnya baru berakhir 31 Oktober 2031. Lalu yang selalu saya rasakan itu adalah aksesorisnya, itu berlimpah. Sangat mudah menemukan aksesoris untuk seri S-nya Samsung. Bahkan dari Samsung sendiri udah cukup banyak varian case-nya seperti yang saya pakai ini ya. Selain itu service center-nya juga banyak, dan layanan servisnya juga biasanya terbilang baik di sini. Nah, jadi membahas S24 FE ini tidak bisa hanya dengan melihat skor Antutu saja ya. Tidak bisa hanya melihat kecepatan charging aja, tidak bisa hanya melihat kapasitas baterai aja, tidak bisa hanya melihat spek kamera yang tidak berubah saja. Performa dan feel pakainya sudah mumpuni untuk kelas flagship. Bukan yang paling hebat, tapi dia udah bisa diajak main game yang berat-berat juga ya. Kami pun merasa bahwa untuk urusan charging Samsung harusnya mulai naik nih. Seenggaknya 45 watt lah ya, kan udah punya sejak lama ya. Tapi apa mungkin Samsung mentingin umur baterainya? Kita nggak tahu lah, tapi harapannya bisa naik lah ya. Yang jelas, terasa sekali bahwa di S24 FE ini Samsung fokus pada optimalisasi dan fitur-fiturnya. Meski kapasitas baterai 4700, tapi ternyata bisa lebih awet dari yang 5000. Spek kamera nggak berubah, tapi pengolahan gambarnya diperbaiki, jadi kualitasnya meningkat. Apalagi dilengkapi dengan
kehadiran berbagai fitur AI yang bisa bikin konten kreasinya jadi lebih fun, mulai dari sketch to image, rekomposisi foto, memperbesar atau memperkecil gambar bisa ya, lalu hapus gambar, instant slow-mo, portrait studio, dan masih banyak lagi. Nggak cuma AI untuk foto dan video, Samsung juga menghadirkan banyak fitur AI untuk produktivitas juga di sini ya. Lebih banyak dari yang ada di Samsung Galaxy S23 FE. Untuk kelas harganya bisa dibilang dia menghadirkan fitur AI terlengkap dan termatang saat ini, bahkan juga sudah support bahasa Indonesia. Ya, smartphone yang satu ini seharusnya cocok untuk pengguna Samsung Galaxy A series dari 1 atau 2 tahun yang lalu yang ingin mencoba untuk naik kelas, tapi mungkin belum yakin untuk keluar dana lebih besar untuk Samsung Galaxy S24 series yang atasnya ya. Atau bisa juga untuk pengguna non-Samsung yang ingin merasakan fitur-fitur AI yang melimpah dan matang di kelas harganya. Nah, pertanyaannya, apakah pengguna S23 FE layak untuk upgrade ke S24 FE ini? Nah, untuk yang suka S23 FE tapi merasa layarnya kurang besar, rasanya cocok si S24 FE ini ya, karena layarnya kan lebih besar. Dan alasan yang sama mungkin juga berlaku untuk mereka yang sedang berpikir untuk beli S23 yang polos atau mau upgrade dari S23 polos yang mungil itu ke layar yang lebih besar. Ya, S24 FE ini hadir di kelas harga yang seru, kelas smartphone flagship yang lebih terjangkau dengan menawarkan racikan yang berbeda dibandingkan pesaingnya. Secara umum, smartphone ini menawarkan kombinasi banyak hal yang masih sulit dijumpai di kelas harganya, termasuk fitur kelas premium melimpah, kemampuan AI yang beragam dan matang, sistem keamanan ekstra ketat, dan update yang sangat panjang. Ini semua memberikan pengalaman premium ala Samsung di harga yang lebih terjangkau. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.